berjumpa kembali dengan saya yang bukan siapa-siapa buat Anda dan bukan juga apa-apa buat Anda. Jadi saya tekankan, saya di sini hanya berbagi buat Anda, ya, berbagi yang menjadi sebuah kebaikan buat diri Anda. Kalau Anda suka, silakan Anda share, Anda like, dan Anda subscribe bagi yang belum subscribe di link saya atau di channel saya ini. Buat Anda yang tidak menyukai video ini ataupun tayangan ini, cukup Anda tonton sendiri. Jangan Anda share ataupun Anda like. Ya. Oke. Sebelum saya mulai, sampaikan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sukses dalam kehidupan manusia di poin yang namanya sukses rekreasi. Untuk apa kalau kita mempunyai kesuksesan di bidang finansial ataupun di bidang karir, family, tetapi kita tidak mempunyai yang namanya kesuksesan di bidang rekreasi? Saya tekankan bahwa rekreasi itu penting buat kita. Karena apa? Dengan rekreasi, setelah sekian lama kita bekerja, tubuh kita butuh yang namanya relaksasi. Terkadang banyak orang yang hanya mengejar karir, hanya mengejar yang namanya kesuksesan finansial, tetapi mereka melupakan yang namanya kesuksesan di bidang rekreasi tersebut. Pada saat kita berekreasi, maka seluruh kegiatan kita, aktivitas kita yang berhubungan dengan finansial, dengan karir, family, itu akan sedikit lebih mengendur. Dan kalau kita sudah mengendurkan pikiran kita, maka kita akan mendapatkan hormon endorfin yang lebih besar dari biasanya. Bagaimana rekreasi yang bagus? Rekreasi yang bagus itu tidak perlu yang mahal, tidak perlu kita yang jauh-jauh. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau kita harus menyesuaikan dengan keuangan kita. Setelah kita sukses di bidang karir, di bidang finansial, di bidang rumah tangga, spiritual, mungkin rekreasi bisa membuat kita lebih rileks. Katakanlah kita berekreasi dengan keluarga kita. Kenapa dengan keluarga? Karena keluarga itu adalah segalanya buat kita. Sama dengan seorang anak yang sekolah. Kenapa? Setelah mereka melakukan tes di pertengahan semester, mereka ada diliburkan. Fungsinya adalah simple. Membuat anak tersebut bisa merelaksasikan pikirannya dari pelajaran-pelajaran yang telah diterima selama sekian bulan tersebut. Dan pada kita sebagai orang yang dewasa, kita juga membutuhkan itu. Mungkin kita bisa menjadikan rekreasi ini arena untuk mempererat hubungan kita dengan keluarga ataupun dengan sanak famili kita. Ajaklah keluarga kita berekreasi, walaupun rekreasi yang sangat sederhana. Saya pernah mendapatkan seorang teman. Pada saat saya bertanya kepada mereka, kemana sih biasanya kalian kalau berwisata? Wah, saya hanya berwisata itu setahun sekali. Itu pun sebenarnya bukan wisata. Kenapa? Karena yang saya dapatkan itu sebenarnya hanya keterpaksaan. Loh, kenapa bisa keterpaksaan? Ya, saya pergi ke suatu negara, itu yang saya dapatkan, saya sebenarnya hanya untuk melakukan pengobatan pada diri saya sendiri. Jadi saya sebenarnya bukan berwisata. Loh,
dalam kasus seperti ini, kapan kita akan merasa menjadi seorang yang sukses di bidang rekreasi tersebut? Jadi saya tekankan, tidak perlu mahal untuk berekreasi, untuk merelaksasikan diri kita, ya. Cukup mungkin dengan setengah tahun sekali atau 3 bulan sekali kita mengajak keluarga kita untuk piknik ke satu tempat, ya, ke air terjun ataupun ke kolam renang ataupun ke daerah-daerah tertentu yang membuat kita bisa berkumpul. Atau bagi seorang yang bekerja, biasanya perusahaannya menyediakan rekreasi, entah itu event anniversary-nya atau apapun juga. Jadi saya tekankan, berekreasilah kita sesuai dengan kemampuan kita. Relaksasikanlah pikiran kita, karena tubuh kita, pikiran kita itu juga membutuhkan yang namanya relaksasi. Dan jangan memaksakan rekreasi kita apabila kita tidak mampu, terutama di bidang keuangan. Oke, itu saja dari saya. Untuk sukses di bidang rekreasi ini, hiduplah dengan biasa-biasa saja, jangan neko-neko, tapi relaksasikanlah pikiran Anda, relaksasikanlah tubuh Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan energi yang positif, bisa mendapatkan semangat yang baru. Sekian dari saya. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like, Anda share kepada teman-teman Anda. Apabila tidak, cukup Anda tonton sendiri saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, salam sehat selalu, salam sejahtera, ya. Dan saya akhiri. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigos, ciao.